jual beli barang dan jasa. Memahami bagaimana pasar bekerja sangat penting bagi seorang pemilik. Tidak hanya pembisnis saja, sebagai konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, setelah itu, ada yang namanya ciri pasar, struktur pasar. Ingat ya, struktur pasar itu memiliki karakteristik berupa elemen jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjualan dan pembelian, serta rintangan pasar. Masing-masing elemen tersebut memiliki perbedaan dan perlakuan industri yang nantinya akan melakukan perbedaan kinerja. Harga jual yang berlaku dan output pada pasar dipengaruhi oleh kondisi jumlah dan pendistribusian barang dan penjual. Nah, di sini ada tentang jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar itu ada 3 ya. Ada pasar industrial, ada pasar konsumen, dan ada pasar pelantara. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ke pasar konsumen. Pasar konsumen itu adalah pasar di mana pembeli adalah individu atau rumah tangga yang membeli dan barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Nah, terus ada pasar industrial. Yang namanya pasar industrial itu pasar di mana pembeli ada organisasi yang membeli barang dan jasa untuk mendukung operasi bisnis mereka. Yang ketiga yaitu pasar pelantara. Pasar pelantara yaitu pasar di mana pembeli dan penjual adalah organisasi lain yang bertujuan untuk menjual kembali barang dan jasa tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan ke sistem dan sifat pasar. Ini juga ada terbagi beberapa ya. Yang pertama yaitu ada yang namanya sistem pasar. Yang namanya sistem pasar yaitu pasar yang memiliki sistem ekonomi yang kompleks dengan mekanisme penawaran dan permintaan. Ada yang namanya transparansi informasi. Nah, maksudnya transparansi informasi ini di pasar tersebut informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang dan jasa tersedia secara terbuka. Kamu bisa langsung bertanya kan pada pedagang, ini harganya berapa? Tomat berapa? Kan di situ nanti ada harga keluar, ada kualitas juga. Barang itu ada nggak? Kan langsung terlihat di situ. Itu namanya transparansi informasi. Yang ketiga yaitu sifat kompetitif. Kalau yang namanya sifat kompetitif, pasar itu bersifat kompetitif dengan banyaknya pembeli dan penjual yang saling berkompetensi, ya kan? Di situ ada penjual dan pembelinya banyak banget ya. Jadi kalian bisa memilih mana yang terbaik, mana yang menurut kalian harganya lebih murah, lebih bagus dan sebagainya. Nah, terus dinamis. Yang namanya dinamis itu pasar terus berubah dengan perubahan preferensi teknologi dan kondisi ekonomi. Kalian boleh tanya deh sama orang tua kalian atau yang pernah kalian alami aja. Pasar Kepuh, pasar yang di kita ya, pasar yang di Kuningan, pasar Kepuh, pasar baru itu mengalami semua perubahan banget, banyak banget dari dulu sampai yang sekarang ya. Banyak sekali perubahan perbaikannya. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang peranan pasar. Peranan pasar itu ada 4. Ada distribusi, ada informasi, dan ada penentuan harga dan alokasi sumber daya. Kalau yang namanya distribusi di sini yaitu pasar memfasilitasi distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang distribusi di sini ada barang dan jasa tuh langsung di tempat tersebut ya. Jadi langsung ditempatkan di tempat dengan lapaknya masing-masing.
Misalnya kalau di pasar Kuningan aja, ada tempat sayuran, ada tempat daging, ada tempat perlaukan. Nah, langsung didistribusikan ke tempatnya. Terus ada informasi. Pasar menyediakan informasi tentang barang dan jasa yang tersedia di pasar tersebut. Tadi udah bahas sedikit ya. Terus penentuan harga. Pasar merupakan menentukan harga melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Ada melakukan harga melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Ada adu harga ya di situ. Terus peranan pasar berikutnya yaitu alokasi sumber daya. Pasar mengalokasikan sumber daya secara efisien berdasarkan preferensi dari konsumennya. Misalnya selanjutnya itu komponen pasar. Komponen pasar di sini yang pertama yaitu ada yang namanya pembeli. Wah, harus ada dong pembeli ya. Pembeli itu apa? Siapa? Pembeli itu individu atau organisasi yang membeli barang dan jasa tersebut. Kedua, penjual. Penjual itu adalah individu atau organisasi yang menjual barang tersebut. Komponen pasar berikutnya yaitu ada yang namanya barang dan jasa. Komoditas yang diperjualbelikan di pasar itu yang disebut barang dan jasa ya. Barangnya atau jasanya. Yang saja itu ada harga dan nilai yang ditetapkan untuk barang dan jasa tersebut. Nah, apa sih selanjutnya itu apa sih kegiatan pasar? Yang pertama yaitu kegiatan pasar itu pasti promosi. Penjual mempromosikan barang dan jasa mereka untuk menarik minat pembeli. Coba lihat lapaknya lapaknya pedagang itu kan macam-macam. Yang sayuran saja. Yang sayuran aja. Yang sayuran itu kan ditata ditata semenarik mungkin agar orang tuh melihat, oh iya itu sayuran brokolinya bagus. Oh, yang itu sayurannya tidak tertata rapi. Biasanya yang menarik itu yang bakal kita beli. Biasanya seperti itu salah satunya. Negosiasi. Nah, kegiatan pasar tuh ada yang namanya negosiasi. Yang namanya negosiasi yaitu pembeli dan penjual bernego untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan dan harga serta syarat-syarat dari terjadinya transaksi tersebut. Nah, sedangkan transaksi itu apa? Transaksi itu pembayaran yang dilakukan barang atau jasa yang dikirimkan dari penjual ke pembeli tersebut. Paham ya? Selanjutnya, pentingnya memahami yang namanya pasar. Kalau kita mau ini apa namanya tuh kalau mau tahu tentang pasar itu pertama kamu tuh harus tahu strategi bisnis. Strategi bisnisnya itu memahami pasar itu sangat-sangat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Strategi bisnisnya bisa jadi mungkin kamu dari pelayanan atau kamu menyediakan pegawai yang ketika berbelanja banyak ke kamu itu bisa untuk diangkut didistribusikan dan free seperti itu ya. Yang kedua, inovasi produk. Pemahaman pasar mendorong pengembangan produk dan jasa yang sesuai kebutuhan pelanggan. Harus adanya inovasi. Kalau misalnya nggak ada inovasi, orang tuh akan bosan ya. Coba inovasikan produk tersebut itu dengan keinginan kalian atau minimal ya displaynya ya. Ketiga, pengembangan pengambilan keputusan. Informasi pasar menjadi dasar pengambilan dari keputusan dan strategi yang lebih baik.
selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang di atas, itu pasar merupakan tempat penting bagi ekonomi, menyediakan mekanisme untuk distribusi, penentuan harga, dan alokasi dari sumber daya tersebut. Memahami jenis pasar, sistem, dan komponen dan kegiatannya membantu pembisnis dan konsumen membuat keputusan yang lebih baik. Pemahaman pasar yang mendalam memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi, berinovasi, dan berubah secara berkelanjutan. Jadi, mudah-mudahan kalian paham tentang materi yang sekarang tentang pasar dan segala bentuknya. Setelah itu, sekarang kalian pelajari tentang materi yang kemarin, dan ini tambahan untuk materi yang pasar. Jadi, mudah-mudahan kalian paham akan materi yang sekarang. Dicatat dan silakan melakukan absensi. Setelah itu, silakan bikin map dari apa yang kamu ketahui tentang pasar, tentang jenis pasar, tentang pasar persaingan yang kemarin ya, pasar persaingan, dan tentang apa yang kamu pahami tentang materi yang sekarang berupa map. Mungkin seperti itu ya. Nanti tugasnya dikerjakan di kertas HVS, ditambahkan dengan yang kemarin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.